Pada saat ini para masyarakat semua harus alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita hingga di malam mulia ini kita bisa hadir kembali di masjid yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah di dalam hidup kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa kita para guru kita, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hal kita semua. Alhamdulillah yang salihah wa ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa bi'ilmi sayyidis salihin ila al-qadr wa 'ala al-imam Iyas bin Sa'ad al-Hadith radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaqa a'dhamu muslimin biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال لكن طويلا من الأرض. Dari Al-Imam Iyas bin Sa'ad al-Hadithi dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang memutus hak seorang muslim dengan berdasarkan sumpah, faqad awjaballahu lahu an-nar. Allah mewajibkan untuknya neraka. Wa harrama 'alaihi jannah, dan mengharamkan surga. Mengambil hak orang lain dengan sumpah, misalnya mengklaim tanah orang dan dia mengatakan demi Allah adalah milik saya, atau di pengadilan ataupun hal yang semacamnya, padahal dia bersumpah palsu, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darinya neraka, mengharamkan darinya surga, dan dipastikan dia masuk neraka, diwajibkan masuk neraka. Terlepas nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, akan tetapi mengambil hak-hak orang lain itu merupakan sesuatu yang sangat mulia. Tiba-tiba ada seorang bertanya kepada Nabi, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Meskipun sesuatu yang sedikit ya Rasulullah. Faqala alladhi qadiman min al-ardh. Meskipun hanya ranting daripada kayu awar, jadi yang biasa diisi hanya sekedar dia ambil, dia klaim padahal bukan miliknya atas dasar sumpahnya, maka dia mendapatkan ancaman yang sangat berbahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini menunjukkan betapa hak orang lain itu sangat besar.
termasuk menggosok. Menggosok ini tidak mengambil secara pasti, tapi misalnya sandal orang digosoknya, ataupun tempat orang. Jadi ada orang sudah dia miskin, misalnya dia sudah punya tempat sendiri, tapi dua datang termasuk kalau kata tadi kosong. Tahu-tahu diusirnya, dia ambil di tempat, maka yang masuk dalam kategori kosong. Di dalam berfikir, terutama hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, maka banyak bab-bab yang menerangkan tentang bagaimana bermuamalah bersikap untuk tidak menjerumuskan kita mengambil hak orang lain, agar kita tidak terjerumus dalam kebalikan. Itu akan meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Selanjutnya, wa an Ali bin Umayyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ista'malna minkum ala amalin fakatamana bikhdatan fama fawqahu kana waludan ya'ti bihi yawmal qiyamah. Barang siapa, kata Nabi dalam sebuah hadis, siapa yang telah aku jadikan memperkerjakannya atas sebuah pekerjaan yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Ini Nabi, sebab Nabi kadang-kadang mengangkat orang terhadap beberapa pekerjaan yang berarti mempunyai amanah. Fakatamana mihyatan fama fawqahu. Kemudian dia menyembunyikan seperti jarum, sesuatu yang sebesar jarum ataupun lebih besar dari. Maka karena dulu lalu ya'ti bihi yawmal qiyamah, maka itu nanti yang akan menjadi belut di hari kiamat. Faqama ilayhi rajulun aswadun minal ansar. Tahu-tahu ada orang dari sahabat Ansar yang memiliki kulit hitam. Ka'anni anzuru ilayhi, seolah-olah saya melihat kepadanya. Faqala ya Rasulullah, aqbal anni amalaka. Qala wa ma? Qala sami'tuka taqulu kada wa kada. Qala wa ana aqulu al-an man ista'malnahu ala amalin falyajibu bi qawlihi wa kathirihi faman lam yunfa'ah wa man lam yunfa'ah. Waqala rajulun, tahu-tahu orang itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqbal anni amalak. Kami menerima amal tugas-tugas dari Rasulullah. Bagaimana? Engkau pernah berkata begini dan begini. Dan saya katakan lagi. Apa itu isi perkataan yang ditegaskan oleh Nabi? Dalam siapa yang saya tugaskan dalam sebuah amal atau sebuah tugas, maka hendaknya dia falyajibu bi qawlihi wa kathirihi, hendaknya sedikit dan banyaknya, hendaknya dia jangan sampai misalnya korupsi atau misalnya mengambil atau menyembunyikan
Faman yang akhir, apa yang diberikan ambil, dan yang dilarang maka hendaknya dijauhi. Itu ucapan Nabi. Rawahu Muslim. Di mana di dalam hadis ini menerangkan tentang kewajiban untuk profesional di dalam segala tugas yang dibebankan kepadanya, termasuk ketika kita kerja, baik kita sebagai pegawai di dalam negeri atau pegawai swasta ataupun bekerja kepada orang ataupun apapun, maka sedikit pun mestinya kita jangan sampai mengkhianati terhadap pekerjaan yang semestinya kita kerjakan. Yang itu sangat berbahaya, baik besar atau kecil, termasuk di dalam pekerjaan-pekerjaan misalnya mencuri waktu. Betapa banyak kita sudah diamanahkan untuk masuk dari jam 9 pulang jam 5 misalnya. Dan itu adalah ketentuan. Banyak yang telah datang tidak disebut, belum waktunya pulang. Itu juga bagian daripada perkhianatan. Dan itu menjadi bonus nanti di hari kiamat. Yang akan muncul dalam diri kepada diri. Begitu pula orang yang mendapatkan amanah harta, maka harus kita sodorkan atau diinfakkan kepada yang berhak, terutama seperti yang dijelaskan beberapa pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan hak-hak umum. Itu juga mesti amanah di dalamnya. Di dalam bab ini Imam Nawawi begitu banyak menerangkan beberapa hadis sampai belasan sampai nanti biasanya beliau hanya menyampaikan beberapa hadis, tapi terkait dengan hal ini sampai 19 hadis menerangkan tentang bab amanah. Di antaranya doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Khaybar aqbala nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala fulan syahid fulan syahid hatta marru ala rajulin faqala fulan syahid faqala lahu kalla inni ra'aytukum fil mali fi muddatil qallah ay qabatan. Kata Sayyidina Umar, di saat kami pada hari Khaybar, tahu-tahu ada satu beberapa kelompok dari sahabat Nabi datang dan mereka berkata, bulan meninggal syahid, bulan meninggal syahid. Sampai menyebut satu orang nama dan dia berkata bulan syahid sampai satu nama. Faqala Nabi besar terkait dengan kalla yang tidak syahid. Kenapa? Inni ra'aytuhu fillah. Saya melihatnya di neraka. Padahal bukan syahid. Tapi kata Nabi, saya lihat dia di neraka. Kenapa? Fi burdatil qallah ay babat. Gara-gara pakaian yang dia pakai. Sebab pakaian yang dia pakai itu milik orang lain. Akhirnya itu yang seharusnya dia menikmati syahadat, menikmati pahala syahid. Ini harus merugi amal yang lebih banyak gara-gara mengambil hak orang lain. Akhirnya dia harus menjadi orang yang merugi di hari kiamat
dan masuk dalam dan mampu bila berada. وعن أبي قتادة الحارث بن الربيع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال dari Abi Qatadah Al-Harits bin Rib'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi suatu saat beliau berdiri di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah para sahabat. Fadzakarahu, dan beliau menyampaikan pahala jihad. Annal jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Bahwa jihad dan iman kepada Allah itu merupakan amal yang paling afdal. Faqala rajulun, tahu-tahu ada orang berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in tutiltu fi sabilillah tukaffar anni khataaya. Ya Rasulullah, apakah saya bila akan meninggal di jalan Allah akan diampuni semua dosa-dosa? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, na'am, iya, in kutilka fi sabilillah, bila akan kau terbunuh di jalan Allah, wa anta sabirun muhtasib, dan kau menerima itu semua, sabar serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mukbilun ghairu mudbirin, benar-benar menghadap, enggak lari. Berbeda orang yang lari dari orang, maka itu termasuk dosa besar. Dia tetap bersabar sampai kondisinya bisa sampai akhirnya meninggal. Karena Nabi akan diampuni dosa-dosa. Faqala lahu Rasulullah, thumma qala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, kaifa qulta, apa yang kau katakan? Qala ara'aita in kuntu fi sabilillah atukaffaru anni khataaya. Ya Rasulullah, apakah bila saya meninggal dunia di jalan Allah dalam jihad fi sabilillah, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab. Ditanya, beliau sudah menjawab, tapi beliau tegaskan, apa yang kami tanyakan tadi diulangi. Kalau saya meninggal di jalan Allah, bagaimana Rasulullah dalam jihad fisabilillah? Qala ara'aita in kuntum, qala na'am, iya, wa anta sabirun muhtasib, asalkan kau sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mukbilun ghairu mudbirin, menghadap tanpa berlari, artinya menghadap musuh dan tidak lari dari musuh. Illa dain, kecuali hutang, Fa inna Jibril qala li dzalik, karena Jibril bilang kepada barusan. Jadi ketika Nabi dia diampuni semuanya asalkan kamu pilih itu, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kalau dijawab, akhirnya beliau bilang lagi, apa yang kamu tanyakan tadi? Tanya lagi, ini lagi dijawab oleh Nabi. Kecuali hutang, karena Jibril lalu sama bilang kepadanya kecuali hutang. Jadi meskipun dalam sebahagian yang lain ada mengatakan yughfar lisyahid dan dain, orang yang mati syahid itu diampuni dosanya kecuali hutang. Maka meskipun dia meninggal di jalan Allah, kalau masih hutang tidak diampuni. Kalau mau ditagih sama pemiliknya yang dari jalan, dia layak untuk membayar. Dibayar dengan apa? Seperti dijelaskan. Dibayar dengan pahala atau ditutur dengan dosa. Jadi sepemilik itu punya dosa,
banyak dosa. Dia tidak akan memaafkan kecuali dengan mengambilkan dosanya kepadanya. Makanya apalagi yang diutangi orang-orang yang banyak dosa, pelaku riba, pelaku riba, atau orang-orang yang memanfaatkan kebutuhan orang lain. Hal ini dikenal dengan judol dan lain sebagainya. Utang kepada mereka, dia jelas mereka adalah pelaku riba. Banyak dosa, terus dosa itu tidak akan dibebankan kepada mereka. Orang yang pintar, orang yang cerdas tidak akan pernah terjebak di dalam pekerjaan dan perilaku pinjol juga Allah siap. Kadang-kadang orang lain-lain karena tertipu dengan hidup lain, ada namanya download aplikasi kita tidak punya maksudnya enak begini, padahal menjelang, padahal mencoba kita yang kerja kontak dari duit akhirnya harus menggaji orang tanpa mengeluarkan riba, memberikan itu kalau berarti terhadap utang, sehingga ini menjadi kenyataan dalam kita bersama. Kemudian bahan Abi Hurairah masih terkait dengan anaknya. Radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tadruna man yuflis. Ini bulan lagi. Padahal di depan ini sudah ada. Dari Abu Hurairah bertanya bahwa Rasulullah bersabda, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Dan pada itu siapa? Kalau mereka mengatakan al-muflis bina man la dirham lahu wa la dirham. Orang yang bangkrut itu adalah mereka orang yang tidak memiliki duit dan tidak memiliki barang. Jadi kalau dia datang duit tidak ada, barang juga ada. Apa yang bangkrut? Payahnya kepada Faqala, Nabi mengatakan, innal muflis min ummati. Sesungguhnya orang yang merugi dari para teman adalah man ya'ti yaumil qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. Adalah orang nanti dari kiamat dan datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Tapi sayang, wa ya'ti qad syara'a. Tapi saya tidaklah menyakiti dengan mencaci orang ini, dan menuduh orang lain, wa akana malahada, dan mengambil harta makan harta ini, wa safaka dan mahada, dan menumpahkan darah orang lain, wa dharabahada, atau memukul orang lain. Sehingga orang yang sakitkan, yang cacinya, yang diambil hartanya, yang dituduhnya, yang difitnahnya, yang dibuka aibnya, itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan orang. Wahada hasanah, kebaikan amal-amal puasanya, sholatnya, zakatnya, yang begitu banyak dia punya semua bagi buat yang diambil harta, buat yang sakit, buat yang hidup, buat sudah begitu. Fa'ilfanya hasanah, kalau kebaikannya sudah tidak ada, apabila dia berpihak mengambil sebelum selesai urusannya, ternyata masih ada orang yang bersatu dengannya, maka aku tidak menjawab,
Maka orang-orang yang belum membayar kebaikan itu kesalahannya diambil. Mengambil kebaikan itu tidak ada, diambil itu dosa-dosanya diambil dan ditempelkan kepadanya. Imbalannya ditaruh di situ. Kemudian dia dimasukkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Gak padahal bulan ibadah begitu, tapi pada akhirnya dia harus masuk ke dalam api neraka. Wa an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana bashar. Dan Ummi Salamah beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana bashar, aku ini hanyalah seorang manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian semua ketika berselisih datang kepada wala Allahum ayyatuna al-hana bil-hujjati ba'd. Barangkali ada sebagian kalian yang hujahnya tidak kuat karena tidak fasih di dalam berhujjah. Fa'udhiyalahu minahdi ma asma, sehingga saya memutuskan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhi, fa inna ma aqta'tu lahu qit'atan min al-mal. Tapi siapa yang saya putuskan? Jadi maksudnya ada orang yang dia tidak bisa berkata-kata, tidak bisa memfitnah, tidak bisa memframing. Nabi tentu memutuskan sesuai dengan yang sampai kepada beliau. Ternyata orang yang melapor ternyata lebih hebat, padahal bohong, padahal begini. Maka kita bilang fa inna ma aqra'u bid'atan min an-nar. Kalau memang keputusan saya itu tidak benar disebabkan karena olahan kata yang disampaikan, ini juga ancaman bagi orang-orang yang suka membela sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah atau dibela dan dibungkus dengan bungkus seolah-olah benar. Maka kata beliau, "Fa'inna aqlahu atanna." Pada dasarnya saya telah menyiapkan satu kapil untuknya di neraka. Sejak kapil di neraka. Muttafaqun alaih. Artinya Nabi mengatakan saya tidak muslim. Apa yang saya dengar dan saya lihat pasti berpengaruh kepada, sehingga hendaknya kalian berlaku jujur kepada bila mana terjadi masalah di antara kalian. Jangan sampai saya memutuskan sesuatu berdasarkan ucapan kalian yang tidak benar dan saya memutuskan ini. Kalau hal itu terjadi, berarti saya telah membiarkan seseorang bersiap-siap masuk neraka. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi bersabda, la yazalul mu'minu fi fushatin fi din
seorang mukmin itu masih punya kesempatan luas dalam agama, sebesar apapun dosa yang dia perbuat terhadap Allah. Malam muslim dengan haram, selagi dia tidak terkotori dengan darah yang dihormati, darah yang dimuliakan. Tapi kalau ikut menyelakaikan orang lain, mencelakai orang lain, ikut-ikutan merampas harta orang lain, di sini ada ancaman. Jadi lagi-lagi ditegaskan bahwasanya agama ini didasari dengan usaha, kecuali hakul adami, hak-hak sesama manusia itu. Makanya kita mesti hati-hati untuk sesama, saling atau berbanyak untuk kita aman. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, wa an Khawlah binti Amir al-Ansari wa hiya imra'at Hamzah wa anha, dari Khawlah binti Amir al-Ansari. Beliau itu merupakan istri daripada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu wa anha. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna rijalan yatakhabbuna fi malillahi bil haqqi falahum nar yawmal qiyamah. Ada beberapa orang yang mentasawufkan harta bukan kepada sesuatu yang berhak, memberikan harta kepada sesuatu yang berhak. Tentu ini kepada mereka yang memiliki menyandang amanah terkait hak-hak umum, maupun menjadi keuangan negara ataupun keuangan yang lain. Maka falahum nar yawmal qiyamah, maka dia akan mendapatkan neraka di hari kiamat. Bahwa diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Sehingga di dalam syarah ini dijelaskan ada kata-kata begini: at-tahdhir min at-tasarruf bi amwal muslimin an bit-tashaddud. Larangan untuk tidak mengelola harta kaum muslimin dengan sesuka hati. Tentang dia pejabat, tentang dia yang mendapatkan amanah, terus seenaknya, termasuk di dalamnya kolusi, nepotisme, itu adalah bagian yang seperti ini. Termasuk pengelolaan yang lain. Kami itu pernah naik haji beberapa tahun yang lalu. Akhirnya kita musyawarah kepada salah satu guru. Beliau mengatakan, yang pergilah bagus, tapi dengan syarat. Yang pertama, jangan memaksakan diri. Artinya masuk nanti dikejar-kejar, karena masuknya legal. Karena kita mengibadah itu, faman dakhalahu kana aminan. Kan siapa yang masuk tanah haram mesti dalam kondisi aman. Oh ini enggak aman, jangan. Yang kedua, jangan sampai mengambil hak kota orang lain. Jadi saat padahal ibadah. Kata beliau, ngapain? Ente haji tapi nggak diterima. Ngambil
hak-hak orang lain. Di sini menjelaskan wal batil, mentasawufkan, mengelola harta kaum muslimin dengan cara batil. Atau fil masalihil khas, atau untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan pribadi. Wa anna dzalika minal kabair, ini merupakan dosa besar, yu'aqabu 'alaiha bin-nar yaumil qiyamah, dan di hari kiamat akan disiksa dengan api neraka maupun neraka. Di sini juga sebuah pelajaran bagi kita bahwa agama kita ini sangat menjunjung tinggi hal-hal yang berkaitan dengan amanah, terutama amanah kaum muslimin, bahwa kita mesti profesional dan hati-hati di dalam hal-hal yang berkaitan dengan amanah, baik itu di pemerintahan, di perusahaan, ataupun dalam skala sekolah, masjid, dan lain sebagainya. Itu semua tanggung jawab yang besar. Itu yang dimaksud oleh Nabi, innakum satahrusuna 'alal imarah wa innaha sayakunu nadam yaumil qiyamah. Kalian suatu saat nanti akan tamak untuk mendapatkan kepemimpinan, untuk mendapatkan amanah, tapi nanti akan menjadi sebuah penyesalan di akhirat. Maka mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari ucapan-ucapan Nabi ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap bersikap warak di dalam hidup, untuk tidak menjauh, untuk tidak menyentuh hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.